saya tidak pernah berhenti untuk berkata, kenapa Tuhan. Tapi justru disitulah ketika saya mengatakan kenapa, penderitaan itu disitulah mulai bertambah. Ketika labeling sampah, usaha yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu saja membuat kita sudah tertatih-tatih. Utang sudah mulai menumpuk. Ancaman bahwa bank akan menyita rumah kita dan melelangnya, itu sudah hal yang terburuk yang akan terjadi. Justru Tuhan menambah penderitaan saya, itu melalui sebuah penyakit eksim akut, sangat akut sekali, yang membuat kaki tangan anak saya itu hampir lumpuh. Sangat disayangkan sekali. Saya tidak tahu kenapa Tuhan, kenapa. Tapi apa yang terjadi sahabat saya? Ketika saya untuk merangkak saja sudah nggak punya kekuatan, disitulah cara Tuhan bekerja dalam hidup saya, membuat saya untuk tersungkur, membuat kaki itu untuk bertekuk di hadapannya melalui sebuah meditasi. Halo, apa kabar? Sahabat saya, my life is my blessing. Salam super duper luar biasa. 10.000 view dalam jangka waktu 10 hari di belajar meditasi, membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kamu. Wow, itu adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya, hanya seorang YouTuber pemula. Nah, terima kasih sahabat saya. Ini membuat saya lebih semangat lagi untuk bisa sharing kepada kamu, untuk bisa memberikan video-video yang bermanfaat, video-video yang mengajarkan tentang bagaimana kita bisa belajar kepada alam semesta ini, yang membuat hidup kita semakin belajar, bertumbuh, berkembang, dan bisa menjadi berkat. Terima kasih, subscribe, dan like, dan komen video ini agar saya lebih semangat lagi memberi arti yang berarti dalam hidup saya. Dan di sini saya akan berbicara di part kedua tentang bagaimana meditasi membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup saya. Di part pertama saya sudah menjelaskan bahwa saya adalah tipikal yang sangat frontal sebelumnya, tipikal yang suka memberontak. Apa yang tidak saya sukai, saya langsung kemukakan dengan tanpa basa-basi. Apa? Gak suka kok? Masalah loh itu. Saya nggak peduli dengan apa kata orang. Yang penting bagi saya itu berbicara untuk jujur. Suka atau nggak suka orang itu urusan belakang. Yang penting apa yang sudah saya katakan benar-benar mewakili perasaan saya. Tapi ternyata ketika masalah membuat hidup saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di part pertama saya sudah menjelaskan masalah saya yang terbesar itu adalah ketika sebuah labeling sampah yang dialamatkan kepada saya membuat saya harus menyadari bahwa tak ada orang yang bisa menerima saya. Penolakan demi penolakan di tempat instansi saya membuat saya harus bisa berdiri di kaki sendiri. Dan ini adalah awal dari reversal hidup saya. Tidak hanya sampai di situ juga, masalah yang kedua itu adalah ketika saya harus menyadari bahwa usaha yang sudah saya bangun menggunakan modal pinjaman dengan menggadaikan rumah saya, harus saya akui bahwa semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapan saya. Ketika harapan saya dengan menggunakan usaha ini, boleh dong saya mempunyai passive income, boleh dong saya memiliki penghasilan tambahan.
Tapi ternyata tidak semudah itu sahabat saya. Dan ketika saya masih harus berjibaku, ketika saya harus menyadari bahwa perjalanan hidup saya tidak mudah, ketika saya masih bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa penderitaan ini begitu luar biasa dalam hidup saya? Kenapa? Saya nggak kuat, Tuhan. Hidup saya ini membuat saya tertatih-tatih. Untuk teman curhat saja saya nggak punya. Saya hanya selalu meminta tolong kepada kamu. Tapi kenapa justru penderitaan yang kamu hadirkan di dalam hidup saya? Itu adalah sebuah peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan. 4 jam perjalanan dari rumah ke kantor itu. Dan selama 4 jam itu, saya tidak pernah berhenti air mata ini untuk berkata, kenapa Tuhan? Tapi justru disitulah ketika saya mengatakan kenapa, penderitaan itu disitulah mulai bertambah. Ketika labeling sampah, usaha yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu saja membuat kita sudah tertatih-tatih. Utang sudah mulai menumpuk. Ancaman bahwa bank akan menyita rumah kita dan melelangnya, itu sudah hal yang terburuk yang akan terjadi. Justru Tuhan menambah penderitaan saya, yaitu melalui sebuah penyakit eksim akut, sangat akut sekali, yang membuat kaki tangan anak saya itu hampir lumpuh. Sangat disayangkan sekali. Saya tidak tahu kenapa Tuhan, kenapa. Tapi apa yang terjadi sahabat saya? Ketika saya untuk merangkak saja sudah nggak punya kekuatan, disitulah cara Tuhan bekerja dalam hidup saya. Membuat saya untuk tersungkur, membuat kaki itu untuk bertekuk di hadapannya. Melalui sebuah meditasi. Ketika saya mendengar apa yang dikatakan oleh Ray Dalio di sebuah interview dengan Tommy Leo, meditasi itu adalah hadiah yang terbesar yang diberikan kehidupan ini kepada saya. Disitulah saya mulai mendalami, saya mulai belajar apa sih maksudmu Tuhan di dalam hidup saya. Dan ternyata melalui sebuah video di YouTube, saya selalu berterima kasih kepada YouTube, saya bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Deepak Chopra, bahwa apa yang dikatakan oleh Deepak Chopra, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kamu. Segala sesuatu di dalam hidup kamu itu terkoneksi dengan masa lalu kamu. Jadi kalau memang masa lalu saya itu adalah memang tipikal masa lalu yang saya sendiri suka mencari sebuah bara. Ya, bara saya mengatakan. Ketika saya tidak bisa menerima semua yang terjadi di dalam hidup saya, ketika saya tidak bisa menerima sebuah apa yang tidak saya sukai, disitulah awal penderitaan saya dimulai. Dimana ketika saya mulai menolak apa yang tidak saya inginkan datang di dalam hidup saya, itu sama saja saya menolak kehidupan. Sama saja saya menolak kehidupan. Karena apa yang dikatakan oleh Rumi, bahwa semua itu yang terjadi di dalam hidup kamu itu adalah semua membuat hidup kamu berarti. Mengapa kamu merangkak kalau kamu mempunyai sayang? Itu yang dikatakan Rumi.
Akhirnya yang terjadi apa dalam hidup saya? Ketika saya belajar meditasi, saya belajar membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Dan di part kedua ini, saya akan mengatakan kepada kamu bahwa semua itu di luar dugaan saya, di luar ekspektasi saya. Ketika saya memiliki sayap, dengan meditasi ini, saya menggunakan sayap saya itu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup saya. Bukan dengan menggunakan kaki saya hanya untuk bisa merangkak, hanya untuk bisa mengatakan kenapa Tuhan. Itu membuat saya seperti anak kecil. Dan kamu tahu sahabat saya, apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika saya mengalami sebuah pergumulan dalam hidup saya? Iya, yang dikatakan Tuhan adalah ketika di part pertama saya sudah mengatakan bahwa cara saya memandang, persepsi saya terhadap sebuah masalah itu menjadi berubah. Yang mana ketika saya tipikal yang termasuk pribadi yang bila bekerja, yang bila itu tidak menghasilkan buat saya, tidak menguntungkan buat saya tidak akan pernah melakukannya. Tetapi justru ketika saya sudah melakukan meditasi, saya membiarkan suara Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Justru disinilah Tuhan mengatakan bahwa jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, banyak-banyaklah benar, banyak-banyaklah menyebar kebaikan. Dan pada akhirnya di dalam pekerjaan saya itu, saya benar-benar melakukannya. Diri saya yang lama itu sudah mati. Saya menjadi lahir baru dengan membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Dan saya melepaskan ego saya yang selama ini. Dan tidak hanya itu juga, apa yang terjadi ketika di dalam usaha saya, ini, ketika saya akui sebuah proyek pengadaan tol Binjai Langsa yang jaraknya tidak dekat dengan rumah saya. Kamu bayangkan saja, 4 jam perjalanan dari Medan ke Langkat, plus dari Langkat itu ke perbatasan Aceh. Sehingga jangan ditanya, saya sampai di rumah itu jam berapa? Jam 10 malam, jam 11 malam, bahkan tidak jarang jam 12 malam. Tetapi apa yang dikatakan oleh intuisi saya ketika saya harus bisa memanage antara pekerjaan saya, keluarga saya, anak saya yang sedang sakit, dan usaha saya. Disitulah Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Apa dikatakannya? Kalau kamu mau usaha kamu bisa bangkit, kamu harus melakukan sesuatu. Saatnya kamu bagi-bagi brosur ke sekeliling usaha kamu. Dan saya yang sebenarnya ingin melakukan penolakan. Bagaimana mungkin saya melakukannya? Saya saja sudah sampai di rumah itu jam 12 malam, Tuhan. Jam 11 sampai jam 12 malam. Bagaimana cara saya melakukannya? Dan insting saya mengatakan bahwa lakukan saja. Ajak suami kamu, ajak anak kamu. Anak saya saat itu berumur 5 tahun, yang paling besar, dan yang nomor 2 saat itu 1 tahun lebih. Ajak
karena kamu. Lakukanlah. Itu yang dikatakan oleh intuisi saya. Dan kamu tahu sahabat saya, tanpa basa-basi saat itu, saya mengatakannya, saya melakukannya. Akhirnya saya puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya mempunyai suami yang mendukung saya dengan apapun pilihan yang saya ambil, keputusan yang saya ambil. Dan saat itu saya juga bersyukur kepada orang tua saya yang mau menjaga anak saya yang masih kecil saat itu. Dan anak nomor 2 saya yang saat itu masih sakit. Dan katanya, kamu harus melakukannya. Dan akhirnya di jam 12 kita harus melakukannya. Di jam 12 itu saya bagi-bagi browser ke perumahan, ke rumah. Dan puji Tuhan, saat itu hal yang gak pernah saya bayangkan, justru kita diterima oleh masyarakat saat itu. Oh, apa itu Kak? Kak ngapain? Oh ya Pak, ini saya bagi brosur Pak. Oh ya, laris usahanya ya Kak, katanya. Wow, sebuah penerimaan yang begitu luar biasa dari masyarakat di sekitarnya. Di jam 12 malam saya bagi brosur. Dan setelah saya bagi-bagi brosur, apa yang dikatakan oleh intuisi saya? Katakan bahwa terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Customer saya datang dari berbagai penjuru arah. Dan usaha saya semakin banyak pelanggannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh intuisi saya. Dan setelah itu, lepaskan sahabat saya, lepaskan. Dan puji Tuhan, saya lega melakukannya. Justru saat itu saya tidak memiliki sebuah rasa letih yang luar biasa, tapi sebaliknya saya memiliki sebuah energi yang mendorong saya untuk bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Saya justru lebih on fire di dalam usaha saya, di dalam pekerjaan saya. Dan coba tebak saya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi itu di luar dugaan saya. Ketika apa yang saya anggap tertatih-tatih, kamu bayangkan saja, untuk membuka sebuah usaha, saya harus menggadaikan rumah saya. Itu berarti dengan nilai nominal yang tidak mudah, tidak murah juga. Justru ketika saya membuka usaha dengan angsuran 4 juta per bulan, plus saya sudah harus membayar biaya karyawan tiap bulan, biaya operasional yang harus berjalan sebagaimana mestinya, justru yang datang saat itu hanya 10.000, 20.000. Bagaimana mungkin saya harus menutupi semuanya jika usaha saya hanya seperti itu? Jangankan untuk mendapatkan keuntungan, untuk bisa bertahan saja itu sudah sangat sulit sekali. Tetapi ketika Tuhan mengubah hidup saya, ketika Tuhan membimbing saya, menuntun saya, disitulah keajaiban Tuhan bekerja. Dan apalagi yang dikatakan intuisi saya, tidak hanya cukup saat itu juga, kamu harus khusus mengambil cuti. Ambil cuti kamu, dan untuk pagi-pagi di jam 6 sampai dengan jam 7, disitulah kamu bagi brosur ke pabrik dekat rumah kamu. Dan tebak sahabat saya, itu saya lakukan.
lewat, saya sudah harus standby di depan pabrik, di depan shift pertama, dengan pulangnya di pabrik shift ketiga yang masuk jam malam, pulang pagi. Disitulah saya bagi-bagi berusaha dan katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Customer saya datang dari berbagai penjuru arah, dan katakan itu, ucapkan dengan rasa syukur yang begitu luar biasa. Visualisasikan apa yang kamu inginkan di dalam hidup kamu. Itu yang dikatakan oleh intuisi saya. Dan teman sahabat saya, wow, dari hasil apa yang saya lakukan, dari intuisi saya yang menuntun saya tidak menyangka ketika apa yang sudah saya lakukan, saya lepas kepada Sang Pencipta, kepada Sang Pemilik alam semesta. Justru disitulah Tuhan bekerja. Akhirnya usaha saya mengalami sebuah kebangkitan. Apa yang saya rasakan itu tertatih-tatih. Disitulah Tuhan ingin melumpuhkan saya. Tiba-tiba customer saya mulai datang. Dan tidak hanya itu sahabat saya, apa yang saya harap itu, apa yang saya pikirkan itu tidak mungkin bisa menjadi sebuah keajaiban. Dari yang hanya satu karyawan saya bekerjakan, saat itu saya dibantu oleh orang tua saya hanya untuk mengontrol karyawan. Kemudian saya bisa mempekerjakan karyawan demi karyawan. Dan tidak hanya itu saja, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi saya adalah ketika saya hanya menganggap bertahan saja itu sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba Tuhan mengatakan kepada saya, ketika di part pertama akhirnya izin pindah tugas saya di ACC, disitulah Tuhan bekerja dalam hidup saya. Apa yang dikatakan Tuhan? Kamu katakan bahwa kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sudah saatnya kamu mengembangkan usaha kamu. Kembangkan usaha kamu. Dan pada akhirnya saya mengikuti. Saya ikut saja dengan apa kata hati saya. Dan disitulah Tuhan bekerja. Dari yang tidak mungkin, dari hanya tertatih-tatih, Tuhan biarkan saya melambung. Hingga pada akhirnya saya bisa mempunyai usaha dengan membuka usaha 5 cabang. Wow, luar biasa. Tuhan bekerja dalam hidup saya. Dan bagaimana dengan kondisi anak saya, sahabat saya? Bagaimana dengan kondisi anak saya? Apa yang saya harap, apa yang saya anggap itu mustahil, bagi Tuhan semuanya mungkin.